بعها علي وابنه مسطاني فضله جلي فزنا وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفتن Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma sunuduhana bil yasar wa la tuhira khalqika wa nastaghila bihamdi man afana wa nuhtala bi jambi man mana'ana wa anta min wara'i dhalika kullihi ahlul aqa'i wal man. Allahumma karamika wa fadlika ya arhamar rahimin. Ahnina bi fadlika amman siwak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina al-awwalina wal akhirina wa sallim wa rahmi qa'iman wa raqida wa la tusmit tiya'an bantin anta akhidun binasiyatiha wa as'aluka al-khairal ladzi biyadik wa sallallahu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة على سيدنا ونبينا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته ثم إلى من أوليائه وصحبه وسلم وصحبه ثم إلى والدنا شيخنا ومعلمنا وذي القرب علينا أجمعين ثم إلى أرواح الأموات المؤمنين والموتى المسلمين والمسلمات وإلى خصوصا سيدي السامي محمد بن عبد الكريم الكبير As-Samani lalu guru Mahfuz sambil belajar di sama Muhammad bin Idris bin Husain dan bersama sahabat Arbon Mani dan yang saya Muhammad Arsyad Al-Badari guru semua guru Muhammad Sayyid bin Abdul bin Mu'ayyid bin Aidan juga berhamdulillah ya Allah ini annallahi yakillu wa ya'muru bi tarbiyatin min jannati wa lam yasal wa wa'adabihim wa nafa'u bid-din wa dunya wal akhirah lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah senantiasa selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa-apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhabis dalam suatu majelis ilmu,
Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah ibu-ibu Langgar Darul Hijrah yang insyaallah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membicarakan daripada masalah di antara tanda-tanda suatu kematian. Jadi kalau di minggu yang telah lalu kita membicarakan yakni utusan-utusan yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum dicabut daripada rohnya seseorang. Artinya sebelum datang suatu kematian. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam kitab At-Tazkirah fi atwatil mawata wa umuril akhirah, yakni karya daripada Imam Al-Qurtubi, di mana di sana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, apabila Allah menginginkan suatu kematian seorang manusia, maka Allah akan mengutus malaikat selama 1 bulan sebelum kematian. Jadi bila mana seseorang telah meninggal dunia, nang baik artinya orang nih, maka Allah nanti mengutus dengan seorang malaikat selama 1 bulan daripada sebelum datang kematiannya. Tujuannya apa? Adalah untuk memperbaiki daripada amalannya, amalan orang tersebut tadi. Maka kemudian menjadikannya nantinya sebagai seseorang yang selalu mengerjakan suatu amal saleh. Nah, jadi selama sebulan itu Allah berikan orang tersebut taufik, Allah berikan hidayah, Allah berikan inayah supaya orang tersebut dan nantinya menggawi hal yang baik-baik selama sebulan. Nah, jadi sebulan tuh kita lihat orang tuh berubah bagus gawiannya, dimanfaatkannya waktu tadi, berarti orang tersebut sudah mendapatkan suatu hidayahnya daripada Allah Ta'ala untuk mengerjakan hal yang baik-baik. Maka saatnya, bila mana saatnya nanti seseorang itu tadi hendak datang suatu kematiannya, sebelum bahwasanya akan dicabut, maka dia akan melihat daripada pahala yang sudah dikumpulkan. Jadi sebelum dicabut ruhnya oleh malaikat malakul maut, maka dilihatkan dulu nih hasil gawe nikah selama sebulan ini tadi, ini kumpulan-kumpulan ini selama perbaikan ini tadi. Maka sehingga ketika ia melihat daripada gawiannya tadi, hatinya tadi menjadi gembira. Walaupun dia sebulan tapi penuh berkah, penuh suatu kebaikan nanti gawi tadi. Sehingga jiwanya tadi akan merasa senang, dan saat itu dia akan merasakan suatu kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Olehnya rasanya senang, maka Allah pun juga sangat ingin berjumpa dengan orang tersebut. Jadi saking kesenang-senangnya tuh, nah ibaratnya andai ibaratnya apabila aja wahai itu juga dicabut roh itu tadi, ada masalah lagi, ada lagi membuat yang lain-lain. Sebab kenapa? Sebab rindu ujur orang. Ngaran rindu itu kan ibaratnya lain-lainnya kan tergenang lagi sudah. Makanya orang yang jurang rindu ini kada obati kecuali bertamu aja. Iyalah. Ya kita nang ibaratnya nang sehat aja gitu. Namun rindu ulat orang nih. Makan kada berarti kawan makan, minum kada berarti minum. Guring kada kawan guring. Ngaran rindu tadi. Ya jurang rindu kan indangan serungan. Iyalah, ya kan? Imbas kita makan, nyar.
Bukan nih anak minum bersemangat, makan bersemangat. Ada sana lagi kan ulun aja kan nih. Ini ulun kan boleh nih. Kadang-kadang pada ulun bini ulun kadialan namanya lah lawan anak. Makan gak ada semangat kadang kadang makanan di rumah tuh apa kurangnya ibaratnya kan. Memasak boleh kan. Makan minum ada semangat kurang tadi. Oleh kenapa? Kebiasaan tak ibai iyalah. Ini bang tadi lawan anak menyata dulu ya kalau mamanya itu kada liur kan ibaratnya kan anak dulu biar kita nih kenapa kamu jadi kita lah semangat jadi semangat hidup dia lah ngalir bang dari kisahkan tak. Tetapi apabila Allah menghendaki keburukan dengan seorang hamba, maka Allah memberikan dengan orang tadi jatahnya 1 tahun. Beda. Kalau orang baik tadi sebulan, orang nggak baik setahun dibalik. Jangkanya tadi lawasnya setahun lah sebelum daripada kematiannya. Maka di situ setan akan selalu menyesatkannya dan menimpakan fitnah kepadanya sehingga nantinya bila ia tak meninggal dunia orang-orang akan berkata orang bulan bin si bulan itu nah orang ini matinya kada baik suul khatimah. Makanya kita lah ya begitu kita malawat orang yang meninggal tuh mun kawatu nang kada baik itu jangan sambati bisa semetok siangnya nang baik-baiknya aja. Tapi nang ngarang montong iyalah ngarang montong ngarang malihat dia berhikmat mengapit montong yang penting setahu cek dua ada memulai lalu bakal lanjutan dan yang lain dia menyambung akan maka pulang di mana di rumah nang si mayat itu pulang siannya kasihan kan si mayat semakin menjadi-jadinya tadi. Jadi bilanya kawatu nang baik-baiknya aja disambati jangan ada baiknya diungkarin jangan nang bagus-bagusnya aja supaya menolong dengan si mayatnya tadi. Makin kita nyembat kada baik makinnya lagi sakitnya. Nah dan orang nang dalam keadaan yang sudah meninggal dia sakitnya ini sakit jujur ya tahu kita kada baik jauh mengawat itu dihalit jadi dulu urusan dulu wah itu tuh ya Allah kita hani aja dulu sian orang demikian tadi. Maka orang demikian tadi ketika nyawanya tidak akan dicabut maka dia akan melihat ajab yang akan menimpa dirinya dan saat itulah dia tidak ingin berjumpa dengan Allah. Kadang-kadang Allah tidak akan berjumpa dengannya. Oleh kenapa? Orang ada bagus, ada kerinduannya, takutan. Makanya orang yang dalam keadaan kena, napa? Ketika di akhir hayatnya atau kenanya merasakan suatu penyesalan nama dalam. Kenapa aku kayak itu berhimat segala macam akhirnya kayak ini. Oleh apa? Diperdaya oleh permainan iblis syaitan yang tadi. Sehingga orang yang tersebut itu nantinya akan mengalami suatu penyesalan yang kada ada artinya lagi. Itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abu Atiyah. Maka dipadahkan sudah jelaskan Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 185 ujar Allah Ta'ala sudah mengatakan kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan suatu kematian. Jadi bila merasa ada nyawa pasti merasakan kena mati kayak apapun kedudukannya. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Maka jar Allah Ta'ala dan hanya pada hari kiamat sajalah nanti diberikan dengan kesempurnaan daripada balasanmu. Jadi kita di hari kiamat ya kita merasakan yang utamanya kita ketika kita sudah dimasukkan ke dalam lubang kubur maka di situ akan kita merasakan kenikmatan yang kita peroleh. Apakah yang kita rasakan nyaman kah atau kada itu tergantung dengan amal sanggup kita waktu kita hidup. Makanya dipadahkan kan hidup ini ladang ibadah. Ladang ibadah. Tembul hidup nih. Dibagi ladang bujur-bujur. Jangan tersalah menggunakan kita. Bila tersalah maka kita semua rugi. Dan faman zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka ujar Allah Ta'ala barang siapa yang mana ia dijauhkan daripada neraka
dan dimasukkan dia ke dalam surganya Allah, maka sungguh dia memperoleh suatu kemenangan. Maka Allah menyatakan kehidupan dunia ini hanyalah suatu memperdaya. Jadi memperdaya kita, berisi segala-galanya tuh perdaya. Bila kita kada bisa menggunakannya, memanfaatkannya, maka kita menjadi daripada fitnah sendiri kita. Jadi jangan dikira kita bangga lah biasa harta banyak, tuh harta tuh ini tak unik kita. Ya kalau amas 1 kilo di rumah tuh nasi apa ya kalau tak unik kita. Di mana dapatnya, kesan apa, pulihannya tuh nah. Ada lah kilo sini lah mas di rumah lah. Ada lah. Baon aja kalau lah. Maksudnya. Lihat orangnya lah, ada melihat baginya lah nama maka amas sampai dia no sampai kasiku ada melihat lah amas berjalan ada melihat lah ada apa ada Allah sampai kasiku nih ya lah oh my sampai lah punya balah pulang tujuan amas berjalan tuh ya itu tadi ya lah, amas berjalan tuh ya itu tadi. Kebanyakan jawab iyalah, mau kawat pian sedang ini aja gitu. Iyalah, kasihku tuh kebanyakan pian kalau pina kada kau sembahyang kita nggak lima bilang itu dia nui. Iyalah, ditakut akan ini kita menggunakan kisan apa dulu. Kalau kita hendak supaya dinilai orang sugi, dinilai orang banyak pamas segala macam, malah menjadi dosa gitu sendiri kita ini. Iyalah, jadi dosa orang. Artinya apa? Pamer aja, Anda dipuji aja, tuh rugi kita kena. Penyesalan ini kita kena. Jadi banyak waktu seadanya aja. Artinya itu kan. Lalu demikian itu dijelaskan di Al-Quran tadi bahwasanya daripada surah Al-Imran ayat 185 tadi memberitahukan bahwasanya kematian itu adalah merupakan suatu hal yang pasti nantinya terjadi dan akan dihadapi oleh seberkan makhluk yang hidup di permukaan bumi ini. Siapapun bilanya telah sampai waktunya, siapapun, kapanpun dan dimanapun, maka nangaran mati ini pasti datang. Ada kau bersembunyi kita, kayak apapun gadanya. Makanya di rumah kalau biar orang tuh garing buat tahun-tahun, namun baru sampai masanya ada bapak orangnya sabar pernah menggugurkan dosanya. Ya kalau sama tak, bila garing kita nih garing, maka garing itu tadi syukuri artinya nih. Mudah-mudahan garing ini tadi menghilangkan menggugurkan dosa-dosa yang kuperbuat entah yang disengaja atau yang tidak disengaja mudah guguran. Ini tadi. Niatnya tadi kan ya Allah. Ini tadi. Jadi jangan kita menyesali. Demikian tadi itu sudah menjadi daripada keuntungan biasa kita. Allah berikan kita waktu demikian tadi. Lalu diceritakan demikian tadi. Bila mana sudah datang. Namun terkadang akan muncul suatu firasat daripada terkadang lawan kawanan kita, terkadang bisa lawan keluarga kita. Mana timbul perasaan tadi apa menimbulkan lalu kita hendak mengetahui apa garangnya tanda-tandanya orang mati itu. Ya Allah lah, tanda orang mati itu kayak apa? Cuma jangan gini pian mas tahu, bahkan kena kau kena garing lola cuai melangi tadi mati hiban, membuktikan aja. Nah jangan, sebab kita malam apa niatnya? Ketika orang melangi dan orang nagaring, istimewanya apa kemarin? 70.000 malaikat memintakan ampunan ke semua orang. Melangi siang didoakan sampai waktu malam. Melangi malam didoakan sampai waktu subuh. Ya Allah, 70.000 malaikat mendoakan. Jadi niat tuh bujur-bujur ini tadi jangan maitihi aja. Mas maitihi kawan tadi bah. Kita buktikan aja. Adalah waktu sidin tuh kayaknya tuh tandanya sudah ada bang. Nah tanda-tanda disambati tadi jangan. Iyalah. Nah, habis tahu ya Allah lah. Yang pertama, jadi tanda orang nak mati pertama itu adalah di saat 100 hari sebelum kematiannya dipadahkan. 100 hari. Nah,
Jadi 100 hari itu dinyatakan tandanya sebelum orang itu mati. Biasanya tanda-tandanya itu adalah lazimnya setelah daripada masuk waktu asar. Ini asar terus nih biar. Jadi 100 hari sebelum kematian. Diceritakan bahwa orang yang sedang dalam masa ini ia akan merasakan seluruh daripada tubuhnya itu nantinya menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini yang 100 hari disimadakan. Hingga 100 hari dia merasa ini dia menggigil dari ujung batis sampai ke kepala. Nabi ingat gitu. Ya Allah. Iyalah. Nah, murid ingin ya Allah. Nah, 100 hari. Nah, 100 hari itu ya Allah, 3 bulan lebih. Tapi kan ada tetambahnya pulang memanjangkan umur itu ada. Ya Allah tuh baru pulang isahnya itu memanjangkan umur. Ini menyatakan orangnya nak mati ngomene. Ini mati isuk biarkan ada tuh kisah tak. Senabi tak. Ini jad isuk si dini mati jad. Sekalinya si dini bersedekah. Nyata-nyata nak mati sekali kok panjang. Nah jurang berdusta dia nih berarti. Ternyata ketika ditakoni si dini sekarangnya apa ada bersedekah kok panjang pulang umur si dini. Nah, anak mati bawa kan bailang orang bersilaturahim nambah kalahi seorang hampir bakalahi panjang umur. Bila kian hendak umur hendak banyak musuh. Bujur teh. Lah banyak musuhan orang untuk. Nah, matinya kalau kada baik pulangnya Allah. Nah, makanya bila hendak panjang umur ya Nabi kalau bila hendak panjang umur, hendak murah rezeki, jangan memagat tali silaturahim, hendak panjang umur. Bila hendak umur ya banyak ibu musuhan lawan sanak kalahi lawan kuitan dimuari ya Allah. Apalagi longga kawanan dijauhi sareng muar orang. Nah nih berarti kan hendak panjang umur berarti lah jauh rezeki orang tak. Nang nyata dulu rezeki rahmatnya Allah kita ada dapat tak? Ya Allah. Nampak tadi bos 100 hari tadi tandanya ketika orang tersebut memasuki daripada masuk waktu asar, orang tersebut akan mengalami menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, pas takana be bulik dah hajar adalah masalah. Mau sudah tahu tuh memanjanginya kayak apa tadi ya kalau nyaman aja. Nyaman aja tak. Jadi tanda-tanda kematian ini akan terasa nikmat dirasakan dan bagi orang yang tingkat keimanannya tinggi. Jadi bila orang yang merasakan angkanya tadi menggigil, jadi ujung kepala, ujung rambut sampai batas menggigil, ya nikmat merasa bagi orang yang beriman. Nah, orang yang berimannya merasa nikmatnya. Nah, yang keimanannya tinggi, makanya langsung akan dapat menerima bahwa ini isyarat daripada Allah tentang ajalnya sudah dekat parah benar berarti. Nah, parah itu berarti sudah. Maka nah demikian itu suatu anugerah untungan baginya. Olehnya mengerti dengan syaratnya tadi. Nah ini kan akan mengerti. Tetapi bagi orang yang tingkat keimanannya rendah, maka terkadang mereka akan merasakan bingung dan bahkan ada nang sadar bahwa ini adalah isyarat daripada kematian daripada Allah Ta'ala. Jadi kebingungan ada orang bandak tadinya ada kalau ada ini orang mati itu ketika nanya bandak nih tadinya itu cuma di mana aja andakan nih batakon. Nah ini sudah malah lain dah ada orang nih ya Allah lah lain dah keadaan. Nah ini malah lainnya artinya dari keadaan bingungnya. Padahal ini sini juga anak-anak tadi di sini juga mau bisa gelang kunci tadi kabut sorangan caranya. Nenek ini berarti keimanannya agak kurang tadi daripada orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala keimanannya nang tinggi. Jadi tanda-tanda kematian nang pertama sudah jelas lah tuh 100 hari turun pulang. Berapa hari pulang? 40 hari. Yalah banyak turunnya Allah. 40 hari. Di 40 hari maka akan muncul juga setelah waktu asar. Maka di waktu asar itu tadi
tanda-tanda yang dirasakannya adalah di bagian pusat daripada tubuhnya kita ini tadi akan berdenyut. Nah, merasa sama kalau yang bikin sakit parut kenalah unyut. Ini apa tandanya ini jadi memandangkan bahwasannya ini adalah suatu tanda yang mana ini tanda ini tadi tertulis nama kita di pohon yang terletak di atasnya Allah Ta'ala. Nampak nah kayak di pohon itu apa daun-daun kalau jadi daunnya gugur. Ketika daunnya gugur maka malaikat Allah mengambil ngaran siapa ini? Ngaran ini binti gini. Nah itu sudah bilang ngaran itu sudah tak ambil tuh ya itu sudah tak ada lawas itu sudah. Nah jadi diambil malakul maut ini ngaran ini tadi. Nah makanya segera mendatangi orang tadi ma'awasi setiap daripada gerak-gerik yang diperbuatnya selama 40 hari tadi. Gawian ini nanti ini. Cuma orang nang ampun diri ini kada merasakan tahu. Pada umur kada lawas lagi tahu. Hati jadi orang yang meninggal itu kan terkadangnya ada kamu mengucapkan cumanya memberi isyarat saja. Ya lah Bob. Beri isyarat saja. Contoh, ulun kayak Allah mau ulun dulu kan. Ini butuh nyata. Ketika sidin isok meninggal, sidin itu minta mana ulun dah, kebetulan apa minta nak sidin tukarakan aku wadai. Nak tukar ini, tukar itu, macam-macam diminta nih. Begitu malamnya sidin pulang, ingat benar duduk sidin di jalan longgang jendela. Membawa ulun bapandir, bapisahan sidin bapandir ulun. Bes bapisahan lalu sidin ini memandahkan ngaran-ngaran arwah pada tuan ulun, kayu ulun segala macam. Apa itu sidin ini? Nah sidin mana? Nah naklah kalau aja sidin gini kamu nak mengirim gasan pada tuan ikam, kayu ikam ini ngaran bubuhannya nah. Ingat benar letaknya. Ini ngaran bubuhannya sidin. Bes itu bagisah sidin sampai mengaji sidin. Mengaji sidin macam-macam mana. Lalu sambil karena sini nih ujung ulun main mengantuk badan lah ayo aja sih namun mengantuk kurang ya dulu amadahkan besoknya pas Kamis puasa sidin niat waktu itu tuh sidin jadi bila aku nih sehat terus aku puasa setahun di sidin Senin Kamis jadi menyatakan nih manajer kan ya, pokoknya jadi bila aku kada garing di sidin aku puasa setahun besok kada garing ngomong tak kada garing bang. Esoknya pulang sidin mendatangi di pesantrennya guru ini kan guru Pak Kiai Sutrali nih dulu pesantren bersalaman sidin bersalaman sidin berpesan tuan sidin nih tolong jagakan anak ulun gini lah kalau ini apa-apa ini tolong binakan nih kan emang ada mengucap nih kurang nak beli kada tahu kan mesti pada berkisah sidin bersalaman orang kampung udah hai boleh sorenya imbas zuhur guring sidin begitu sidin guring asar ada bangun lagi ya nah ketika kita bangun tadi bayi sidin mana tak terbah dia beriksa pembuluh sidinnya apa jadi pecah dibawa ke rumah sakit dari rumah sakit Siramannya dulu kan maka ketika dibawa ulun langsung menghadapi ini subuh Jumat pas subuh Jumat orang ajar begitu sidin bangun, kawa sidin mengucapkan 2 kalimat syahadat tuh menangis sidin keluar dari mata sidin langsung menangis dan kita bacakan Yasin macam makanya kita bacakan Yasin itu supaya rahmat Allah turun. Mati turun mati itu menangis sidin itu maka ada aku ucap apa-apa menangis mengucapkan sidin kalimat la ilaha illallah meninggal sidin langsung pas subuh Jumat sidin meninggal. Nah kakak ulun tuh subuh Jumat juga sama ulun langsung menghadapinya kada ada orang lain ulun langsung menghadapinya nah itu sidin itu dulu jadi amalan sidin itu kan Yasin nang ulun tahu nang kada dilepas sidin Yasin Waqiah kabar aku kada dilepas sidin nalon nah itu sidin mana jadi pada akar sidin ingat benar pun ngarang-ngarang daripada pada Tuhan segala kait ingat benar pada sidin oleh di sidin kan memadai lawan sebelum kejadiannya itu sehari imbas sebelum sidin meninggal itu tadi kejadian tuh sidin membara nih ulun bola banyu lah begitu bola banyu nih kan ini gelas nih nah
Panggal 2 rata itu nah kayak di panggal potong itu Bang. Itu mana nih maju lah. Aja jelasnya apa nih gimana? Ini kan tahu aja sih dia. Itu di sini baca. Ini kan tahu aja sih dia. Nah, ini Mama Ulun. Nah, kedua Abah Ulun kayak itu juga kejadiannya sama sih menyotinya kayak itu beslokan jadi meninggalnya juga. Sidin. Ulun bola banyu juga panggal juga 2. Oleh ulun ini kan tak anu Bang, tak parak lawan kuitan ulun kan dibanding dengan sana ulun yang lain. Tak parak ulun nih. Tak bujur dengan kuitan. Gol 2 ulun namanya Abah Ulun juga. Mama dulu baik juga kayak maka itu kejadiannya tak kuring di situ. Kuring di situ Sidin mengadang pagi pas waktu itu ulun begawi di tokonya arwah Haji Musa. Ulun dulu begawi situ. Sambil sekolah jadi pagi itu ulun masuk alamat Sidin bagi orang. Datang orang madakan, ujung orang madahi, bapak itu kan dia kan nama madahi. Jadi almarhum Haji Kuntum nama madahi pas itu kan seru ulun kan manggil baik kan. Ujung orang hanya jual makan 2 sidin, ujuran ini sidin. Ulun dia tidak sama dia di bus makan. Nah, ini kan ada garing juga tak. Jadi memang ada isyarat-isyarat lah. Jadi bila kita melihat binatang aneh itu berarti itu kemungkinan berarti arah kurang itu. Yang kita lagi tahu keadaannya. Jadi 3 tahun berturut-turut mulai Mama Ulun, Nini Ulun, Abah Ulun 3 tahun pas berturut-turut meninggal. 1 tahun, 3 tahun. Itu ada dari yang lain-lain. Yang lain pulang menyusul. Jadilah 3 tahun itulah 3 tahun pertama Mama Ulun, kedua Nini Ulun, ketiga Abah Ulun. Habis itu yang berikutnya pulang lawas, hanya kakak ulun yang pertama, yang kedua, yang ketiga, pulang leret, ulun bilangnya itu panjang umur ulunnya. Oleh kami kan ke-11, ulunnya ke-10 daripada badan sanak tadi. Bilangnya beleret gitu. Ulun dia kan kakak ulun pertama, kedua, ketiga, beleret gitu nah. Ayo ulun bilang beleret gitu berarti panjang umur. Bilangnya beleret gitu. Ya Allah. Ya Allah. Ayo jangan lanjut sedikit lah, itu kisah ya Allah lah. Makanya jangan sampai kita kada ada amaliyah di belakang awal. Paling ada salawat tadi. Nah, sampai mana tadi? Nang gugur tadi lah 40 hari tadi. Maka di situ malakul maut memperhatikan terus gawian kita. Diitihnya terus kegiatan kita setiap hari. Maka selain itu malaikat maut tadi terkadangnya menampakkan dirinya kepada orang tadi dengan menyerupai daripada wujud kayak manusia sehingga orang yang melihatnya asa aneh. Ya melihatnya lihat siapa nih itu tujuan orang mah hidup aku nih jadi siapa juga kan. Nah ada tahunya malakul maut meti. Ya Allah nih hati-hati tak ya lah. Kemudian yang berikutnya nambah parah lain apa? Kematian yang selanjutnya adalah kalau tadi 100 hari 40 hari turun ke 7 hari. Nah, turun pulang. Maka, nah demikian ini masuk juga pada waktu asar. Tanda-tandanya suatu kematian adalah akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya ini tadi diuji dengan cara yang sakit. Nah, orang garing. Ini orang garing. Nah, nih peneliti orang garing lah. Orang garing. Maka ketika ini diuji dan orang yang sakit ini tadi, maka orang akan hilang selera makannya. Nyatai garing daya kalau bila orang ni jadi hilang selera makannya nah hilang ni ada lagi lah nafsu ni timbul nyari timuhan makan goncang makan nah ini parah benar ni orang ni asalnya ada selera makan timbul hendak makan terus ni orang yang tadi menghabiskan tu artinya namanya orang ini menghabiskan daripada rezeki yang Allah berikan dunia tadi berarti orang tu parah benar sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila seseorang tadi dalam keadaan nang terasa denyutan di tengah daripada dahi atasnya, nah, nih dahi kita nih, nah, di kanan di kiri mengurunyut di dahi ini ialah sini oleh dahi lah, sini ada dahi kurunyut jadi kira dapat duit lah, wah kita dapat duit. Ini kita ni macam-macam tak ya lah. Mina kunyut ya tangannya nampaknya cara dapatnya aja. Ya Allah. Ini di dahiku aja kunyut apa aja hati-hati iyalah. Mau kunyut di gurit aja nabar aja. Karena tulak kawan bisa aja. Tulaknya mana dulu? Ya Allah. Tulaknya mana ya lah? Tulak kayu cuma tulaknya mana dulu?
Minta deh. Maka apabila merasakan demikian tadi, nah dirasakannya tadi, maka orang tersebut tadi bila merasa demikian tadi, maka tanda-tanda demikian ini akan dapat dirasakannya. Bila merasa nangkolnya turun sini, maka disuruh berpuasa. Tahu kita sudah lah, nyot nih gini, nyot, sadang dah. Artinya suruh puasa dulu kita. Berpuasa 3 hari lagi. Mau di sini sakit kepala, mau di sini kan di sini sakit kepala ada. Nyot. Nah, berarti nyuruh kita berpuasa. Kenapa disuruh puasa? Supaya perut kita ini kada hibak kosong. Andai orang itu meninggal dunia, jadi bila orang mau mandi itu kadang ngalih. Babnya najis itu ini keluaran, kenanya bilanya kada di bilanya banyak nih. Makanya kan bilinya kosong, bagus banget. Bila orang mau mandi itu nyaman. Nah nih, jadi begitu kunyit kena timbul mata nih, mata hirangnya jadi kena apa nih? Ada menimbulkan lagi sinar bagi orang dalam keadaan kayak itu tadi, dalam keadaan garing. Jadilah para sudah apa mata nah hirangnya kalau tiba sinar pulang, kemudian dapat kita melihat pulang dari keadaan anggota batang tubuhnya, baik orang mati atau kita nagaring kalau mati pian lagi bicara min kalau nyembang jaramin ini muhane baju muhane napa diti pulang pertama ciri tandanya napa itu hidung mencong kada masih ya kalau mencong kada ti tak turun hidung ya Allah tak turun salah tak turun nggih tak turun kayak tak dalam itu nah tahu kenapa hidungmu jadi picik kada mau lagi berbulik nih satu udah lah harap lah. Kemudian yang kedua DT pulang, napa pulang? Maiti talinya pulang. Pinalayu talinya di pinakalas. Nah, harap tu sudah tak. Maiti 2 sudah. Kemudian apa yang ketiga? Ketika orang garing untuk orang kita itu pulang batasnya. Ternyata ketika disuruh lah cagat kan kawal lah. Namun ketika disuruh lalu melintok dengan batas tenang. Ada rabat berurus nyaranya. Ya Allah. Berurus. Ini terpak batas kalau ini terpak batas kawanan menilai. Coba kamu mungkin angkat nanti si dia angkat turun pulang. Nah para benar sudah. Yang kita jauh-jauh orangnya. Ya kalau yang kita jauh-jauh kalau ada. Kalau usah nangani-nangani, main TV sudah tanda-tandanya tadi. Jadi bila dilihat itu berarti keadaannya ini tadi dasar bujur parah benar sudah. Jadi bila kita mati orang nanggaring, ini orang nanggaring. Bila orang sehat tuh kada tahu ini itu tak. Nah ya kalau itu kali itu nampun diri aja tahunya tadi merasakan. Tapi bila garing-garing awal kita melihat keadaan tadi. Nah itu maliati mayana sanak ka orang tua kita ka saurang ka kina nagaring itu ya mata ni pinanya pina bercahaya lah kada lagi nah tu kawan sudah bisa siap tu banyak ibu pembicaraan lagi sudah enggak artinya apa harapan hidup itu bilang jauh benar sudah yang Allah bila mana orang tersebut kada sadar juga maka dia khawatir akan kena penyesalan dari sendirinya tadi. Bila banyak baisi harta, tak kasih sumbangan kabul hidup. Bab harta yang kita sumbangkan waktu kita hidup, nih dia nih, waktu dia hidup, tujuh menyumbang lah pamannya 10.000 biar berina, nih biar bersedekah kalau macam berinfak 10.000 nih, katimbang dia sudah mati 10 juta, harap 10.000 tadi tapi biar waktu hidup, nah kita tahu. Ini kebanyakan sudah mati, ternyata menyumbang baju dia di rumah tenang 2 lemari itu sana apa itu? Ya Allah, nang harganya 1 juta, nang 2 juta, 500 juta, 500 ribu. Ya Allah, bila kalahan pada emas lagi, harganya lah banyaknya. Di sana baju, banyak baju ya lah, banyak anak baju. Oh sekalinya sehari itu sidinya 3 kali berganti sekalinya.
Iyalah. Kasih ini berganti pulang, kasih itu berganti pulang, kasih itu berganti pulang. Udah ya banyak baju sedikit. Iyalah. Ada yang banyak sebutin itu baju kan apa ya kalau ya Allah kan apa ya? Ini tadi daripada banyak dua lemari kan banyak bandal untuk. Napa ujungnya? Nah, diberiakan yang bisa untuk pemandian gina. Udah mati benar. Nah, beriakan sama mandian mudahan menggesan amal sidin gina. Itu namanya gimana? Menangis naik medhi. Ada lagi orang mengganang. Iyalah. Hilang sudah bertahun kita tuh hilang dah. Nah, gelang dia yang sampai nang kasihku tadi mananya bukanya. Biasa laki begini pulang. Iyalah. Nah, kalau dia baik itu iyalah. Laki haknya tak. Iya. Banyak gimana. Patinya mah kayak apa? Sama aja orangnya patinya ya. Kata kau berharap tuh tadi. Dipatuli gelang. Kalau habis sebataannya, andai kita waktu itu tuh ibaratnya kau mengeluarkan gesan sama kita, maka semuanya akan kita mati. Ya, tapi bila mana sudah terlepas karena orang, maka beda hasil nilainya. Jadi tergantung dengan kita. Makanya ketika kita membuat sumbangan tuh belah, nih kuhadiahkan pahalanya nah, gesan orang tua ulun, namanya gesan dan sanak ulun nah pahalanya. Yang dapat juga dan sanak seorang dapat juga, kalau dia seorang dapat juga. Ini jangan mengeluarkan satu siku namandak bagaimana monomikisi. Iya nah, ujung-ujungannya napa nang gegeran dapat pahala dari pasang dapat ria jadinya. Iya nah, artinya kita menyumbang tuh semampu kita aja. Biar jauh orang 100.000, seorang 2.000, ayo aja tapi dilihat karena membuat kadang amuan lagi. Nah 2.000 nah buat harus senang ngalih, iyalah. Biar nang gelang sampai nang kasihku 2.000 udah baik. Iyalah, bagi seperti orang benar. Kenapa aja sih? Aku nih ini aja bawa duit ya Pak. Cuma jualan tiap minggu biar itu aja jadi lihat. Ada Bapak iyalah tergantung dengan keikhlasan kita. Mudah-mudahan walau sedikit tadi, namun mengandung daripada keberkahan dan daripada berdasarnya Allah Ta'ala. Mungkin ini jangan dapat menyampaikan dulu, mudah-mudahan ada faedah manfaatnya bagi semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.